Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoyo Wicayono dari kelas 12 MIPA 4 absen 37. Nama saya Abdurrahman dari kelas 12 MIPA 4 absen 1. Di sini kami akan mengupas tentang novel Laut Bercerita. Laut bercerita, kaki telanjang sementara aku bisa mendengar suara ombak dari bawah sana. Sepanjang kaki ini hanya setengah berfungsi karena selalu menjadi sasaran ditindas kaki meja atau ditendang hingga retak. Si perokok berteriak dengan suara parau agar akan berjalan dengan cepat. perjalanan semakin menanjak. Rasanya kami menaiki sebuah bukit karang yang tak terlalu tinggi. Aku masih bisa mendengar bunyi ombak yang datang dan pergi. Deburan pertama, deburan kedua, terdengar langkah sepatu lari yang menginjak kerikil. Satu tangan yang besar membuka bebat kain penutup mataku. Dengan kasar menatap gelap, aku baru menyadari bahwa kami berdiri di atas bukit karang di tubir pantai. Ternyata matahari belum sepenuhnya turun. Jam berapakah kini? Sudah sajakah ini? Pukul 4, 5. Betapa kosongnya dan sunyi pulau ini. Kulihat serombongan burung belibis yang terbang rendah, mendekati dan mengusap permukaan laut. Kini aku mahfum, mereka telah membawa ke tepi pantai, ke tepi kematian. Matilah engkau mati. Kini mereka mengikat tanganku dengan besi pemberat, tangan kiri lalu tangan kanan. Sesekali aku melihat, berusaha mencari celah dan kemungkinan meski akan berakhir sia-sia. Aku enggan memberikan tangan dan sengaja mengeraskan kepalku. Salah satu dari mereka menabok mukaku. Hasilnya berdarah. Kau akan mati. Demikian kata si mata mereka dengan semburan bau rokok. Tapi kau akan mati pelan-pelan. Mereka Raja menembus punggungku. Pedih, perih. Lalu belakang kepalaku. Seketika aku masih merasakan sebatang kaki bersepatu gerigi yang menendang punggungku. Tubuhku ditarik begitu lekas oleh arus dan bola besi yang terikat pada pergelangan kakiku. Aku melayang-layang ke dasar lautan. Aku selalu menyangka pada saat kematian tiba akan ada gempa atau gunung meletus dan daun-daun gugur. Aku membayangkan dunia mengalami separuh kiamat. Mungkin tak sedahsyat yang digambarkan cerita para orang tua. Namun air laut akan naik dan merayap menutupi bumi. Manusia, binatang, dan segala makhluk hidup akan tenggelam. Karena itu, aku mengira begitu aku tenggelam, kematianku akan menghasilkan guncangan besar. Atau bagdawi kali yang perlahan menarik nyawaku dari tubuh, seperti seuntai benang yang perlahan-lahan ditarik dari sehelai kain tenun. Tenang, tapi menghasilkan rasa yang tak seimbang. Ternyata itu hanya ilusi. Kematianku tak lebih seperti saat seorang penyair menuliskan tanda titik pada akhir kalimat sajaknya, atau seperti saat listrik mendadak mati. Hening, begitu sunyi, begitu sepi. Aku tak relevan lagi. Mungkin ini hanya imajinasi, tapi aku mendengar cericit burung. Mungkin mereka tengah merubung dan menggasir permukaan laut. Sementara aku tenggelam ke dasar laut, mengikuti sentakan besi yang memberatkan kaki. Burung-burung itu mencelupkan kepala ke dalam laut dan menjengukku, mengucapkan selamat jalan, sembari mencoba menjaga
agar aku bisa mencapai dasar laut dengan tenang. Begitu saja, berkat doa para burung, aku sudah berada di dasar laut. Dan begitu saja, ketika aku merasa dirubung oleh ratusan ikan dara, ikan sersan mayor. Lantas, kepalaku berdebam keras di salah satu koral otak. Mereka, rombongan ikan itu, menciumiku. Mungkin merasa belas kasih kepada mayat yang begitu sia-sia. Ini pasti sebuah ilusi, karena aku mendengar alunan musik, mencium aroma masakan ibu. Aku mendengar suara Kinan berdebat dengan Dani, suara Sunu yang mencoba menengahi, suara Anjani yang halus mengusap telinga, yang kemudian tergilas oleh nyerinya suara asmara. Itu semua menghilang. Tergantikan suara langkah Bapak yang pelan-pelan menuju dapur sambil menanyakan apa yang sedang dimasak Ibu. Lalu muncul kelebatan wajah Kinan yang memandangku dengan sepasang matanya yang kecil dan menyemprotkan sinar. Lantas muncul kelebatan wajah Sunu, Alex, Dani, dan Anjani. Entah mengapa, aku melihat mereka semua di rumah hantu, di Seyegan, di pojok Yogyakarta. Semua berbau, saling berkelebatan, seperti sebuah pemutaran film hitam putih yang dipercepat. Aku merasakan arus bawah laut itu berputar-putar memelukku, begitu erat, begitu hangat, seolah aku adalah bagian dari laut ini. Mungkin itu sebabnya Ibu dan Bapak memberiku nama Biru Laut. Semakin dalam, entah berapa ribu meter aku melayang menuju dasar. Dan akhirnya, tubuhku berdebam melekat ke dasar laut. Di antara karang dan rumput laut, disaksikan serombongan ikan-ikan kecil yang tampaknya iba melihatku. Aku menyadari aku telah mati. Tubuhku akan berada di dasar laut ini selama-lamanya, dan jiwaku telah melayang entah kemana. Sementara ikan-ikan biru, kuning, ungu, jingga mencium pipiku. Seekor kuda laut melayang-layang di hadapanku. Aku mendengar suara ketukan yang keras, sebuah ketukan pada sebilah papan kayu.